Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukia Nadia Ulhak dengan NIM 11920600054. Di sini saya akan melakukan praktikum osmosis pada kentang. Mari kita simak. Nah, tujuan praktikum kali ini yang pertama mengobservasi rata-rata atau kualitatif perubahan ukuran kentang yang mentah dan matang atau setelah dikukus dalam berbagai variabel perlakuan konsentrasi larutan sukrosa. Yang kedua, mengobservasi kondisi kentang secara kualitatif pada saat dimasukkan pada konsentrasi larutan sukrosa. Yang ketiga, menganalisis perubahan kentang baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Yang terakhir yaitu menyimpulkan perubahan kentang baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Alat dan bahan ada talenan, gelas ukur, pisau, gelas plastik, sendok, penggaris, alat tulis, tisu, kentang, gula, selotip, dan air dan ember. Setelah menyiapkan alat dan bahan, kita rebus kentang yang sudah disediakan untuk bahan kentang kukus. Sambil menunggu kentang matang, kita siapkan 8 gelas plastik dan beri label pada 8 gelas itu. 4 untuk gelas kukus dan 4 gelas untuk kentang mentah. Label gelas terdiri dari gelas kontrol, gelas dengan 10% sukrosa, 20% sukrosa, dan 30% sukrosa. Setelah itu, kita masukkan gula ke dalam gelas plastik dengan label 10% sukrosa. Kita masukkan 1 sendok gula, baik untuk mentah ataupun yang kukus. Nah, untuk 20% sukrosa, kita masukkan 2 sendok gula, dan untuk 30% sukrosa, kita masukkan 3 sendok gula. Setelah itu, kita masukkan air ukuran 100 ml ke dalam 8 gelas yang telah disediakan tersebut dengan menggunakan gelas ukur. Kemudian setelah semuanya terisi, sebelumnya kita kupas terlebih dahulu 1 kentang mentah dan 1 kentang kukus. Setelah berhasil dikupas, kentang mentah dan kentang kukus siap untuk dipotong-potong jadi beberapa bagian dengan ukuran yang sama. Setelah berhasil dipotong-potong, kita ukur kentang tersebut dengan menggunakan penggaris, lalu catat ukuran dari setiap kentang tersebut. Setelah itu, kita masukkan ke dalam gelas plastik tersebut masing-masing 3 bagian kentang.
Lalu kita aduk agar gulanya larut. Dan ini adalah awal kondisi kentang mentah maupun kentang kukus. Setelah 30 menit, inilah hasilnya. Setelah 60 menit, inilah kondisi kentang mentah dan kentang kukus. Setelah itu, kita angkat kentang dari setiap gelas plastik menggunakan sendok, dan setelah semuanya terangkat, kita lap dengan menggunakan tisu, lalu kita ukur semuanya. Seperti ini hasil secara kuantitatif pada kentang mentah. Bisa kita lihat pada rata-ratanya. Pada air biasa mengalami peningkatan sebanyak 0,64, sedangkan pada sukrosa 10% mengalami penurunan sebanyak 0,04, sedangkan pada sukrosa 20% mengalami penurunan 0,22, dan pada sukrosa 30% mengalami penurunan 0,39. Selanjutnya, di sini adalah hasil pengamatan secara kuantitatif pada kentang kukus. Nah, didapatkan rata-rata pada air biasa mengalami kenaikan 0,23, sedangkan pada sukrosa 10% mengalami kenaikan 0,5. Dan untuk sukrosa 20% mengalami kenaikan 0,03, dan sukrosa 30% mengalami kenaikan 0,06. Selanjutnya, di sini ada tabel hasil pengamatan osmosis secara kualitatif pada kentang mentah. Nah, bisa kita lihat kondisi kentang air biasa, awalnya kondisi kentang masih keras, lalu setelah 30 menit di sini kondisi kentang semakin mengeras, dan setelah 60 menit di sini kentang sedikit makin keras dan warnanya menjadi pucat. Untuk sukrosa 10%, kondisi awal kentang masih keras, 30 menit di sini kentang sedikit lembek, dan setelah 60 menit di sini kentang semakin lembek dan warnanya semakin kusam. Untuk sukrosa 20%, kondisi awal kentang masih keras tapi sedikit mengapung. 30 menit kemudian di sini kentang sedikit lembek, dan 60 menit kemudian di sini kentang semakin lembek dengan kondisi tenggelam, di mana dalam gelas warna kentang menjadi kusam. Dan yang terakhir yaitu sukrosa 30%, kondisi awal kentang makin keras, setelah 30 menit di sini kentang sedikit lembek, dan kemudian setelah 60 menit kentang semakin lembek dan warnanya berubah menjadi kusam. Selanjutnya, ini adalah tabel keempat hasil pengamatan osmosis secara kualitatif pada kentang kukus. Nah, bisa kita lihat pada air biasa kondisi awal kentang itu lembek, dan setelah 30 menit kemudian di sini kondisi kentang semakin lembek. Kemudian setelah 60 menit kondisi kentang sangat lembek. Dapat kita lihat juga bahwa sukrosa 10%, 20%, dan 30% kondisi awalnya itu kentang lembek, dan setelah 30 menit kondisi kentang semakin lembek, dan kemudian setelah 60 menit semuanya di sini kentang sangat lembek. Sebelumnya dapat kita ketahui bahwa variabel kontrol pada praktikum kali ini yaitu kentang, sedangkan untuk variabel bebas yaitu perbedaan konsentrasi larutan sukrosa, dan untuk variabel terikat yaitu perubahan volume kentang. Setelah kentang dimasukkan ke dalam air gula selama kurang lebih 60 menit, kentang tersebut menjadi lebih ringan, serta warnanya pun lebih kusam. Semakin hipertonis larutannya, maka semakin lembek kentangnya, juga semakin banyak pengurangan volume atau beratnya. Nah, sedangkan pada kentang kukus mengalami kerusakan pada membrannya, sehingga tidak mengikuti hukum osmosis dari hipotonis ke hipertonis. Pada kentang kukus larutan akan merembes keluar dan masuk. Dari hasil praktikum yang saya dapatkan, pada larutan gula akan semakin berkurang volumenya, dan pada volume kentang mengalami kenaikan. Osmosis adalah perpindahan air dari larutan hipotonis ke larutan hipertonis melalui membran semipermeabel. Pada larutan gula kentang menjadi lembek dan terjadi pengurangan ukuran. Ini disebabkan karena kentang yang hipotenis terhadap larutan gula, sehingga air yang ada pada kentang keluar dari sel-sel kentang yang menyebabkan kentang menjadi lembek dan mengalami pengurangan ukuran. Setelah kentang dimasukkan ke dalam air gula selama kurang lebih 60 menit, kentang tersebut menjadi lebih ringan serta warnanya lebih kusam. Semakin hipertonis larutannya, maka semakin lembek kentangnya, juga semakin banyak pengurangan beratnya. Selain itu, pada kentang gula, kentang mengapung yang menunjukkan bahwa massa jenis air gula lebih besar daripada massa jenis kentang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.